Hanya mengandalkan kamu sendiri. Di mata Konstantin terbersit sinar bahaya. Kamu masih mengeluh sedikit. Senyum Robert. Meskipun kamu tingkat dewa terlarang, namun, hanya mengandalkan dirimu sendiri ingin melawan 10 kapal perang di atas samudera ini, aku pikir ini adalah ocehan gila kamu, kata Konstantin dengan dingin. Tidak mencoba, siapa yang tahu? Sahut Robert. Boom. Sebuah peluru ditembakkan, tubuh Robert seketika terpencar dan menjadi angin ringan. Semua armada memasuki persiapan kondisi perang. Konstantin segera menurunkan perintah. Dalam sekejap, semua orang di 10 kapal perang mengambil senjata, menjaga dan menghimpun semangat yang tinggi, jangan sampai Robert menyerang mendadak di tempat armada mereka sendiri. Namun kira-kira sudah lewat 10 menit, di permukaan laut tidak ada gerakan, Robert juga tidak muncul lagi. Apa yang terjadi? Windstalker orangnya mana? Apa mungkin mati karena ledakan tembakan rudal tadi? Mungkin saja. Ampun deh, kalian yang benar saja, dia adalah dewa terlarang dengan tingkat tinggi, mana mungkin mati karena ledakan rudal. Sehebat apapun hanya seorang dengan tubuh manusia, bagaimana mungkin rudal tidak bisa membuat mati dirinya? Kamu pikir kekuatan dari sebuah rudal sangat kecil? Betul, dewa terlarang memang sangat hebat, namun bagaimanapun hanya seorang manusia, sebuah rudal menembus dirinya, dan ditahan dengan tubuh manusia pasti akan mati tanpa meninggalkan jasad. Siapa yang melepaskan peluru kendali tadi? Benar-benar berjasa besar. Para prajurit satu persatu membicarakan. Hanya petinggi armada yang dengan wajah serius, terutama Mayor Jenderal ke atas, tidak melonggarkan kewaspadaan. Karena mereka tahu, bisa disebut dewa terlarang bukan tidak ada sebabnya. Tidak akan membuat kesalahan dengan tingkat kekuatan yang tinggi. Panggung dunia sangat kejam, tidak ada kekuatan yang sesungguhnya, tidak akan bisa dilanjutkan. Kalau hanya karena sebuah rudal dan bermimpi untuk bisa membunuh seorang dewa terlarang, sama dengan mempunyai pikiran yang aneh. Jika Windstalker tidak mati karena rudal, maka dia bisa kemana? Sejak menyatakan perang hingga sekarang, sudah lewat 10 menit tapi tidak menemukan jejaknya. Apakah dia hanya berlagak dan menggertak, berpura-pura dan bermain? Ini sama sekali bukan sifat Windstalker. Konstantin menopang dagunya, berulang-ulang menerka-nerka tenggelam dalam pikirannya. Gawat, mendadak sepertinya dia teringat sesuatu, pandangannya dengan cepat memandang ke arah posisi pintu masuk kabin kapal perang. Halangi dari situ, teriak Konstantin sambil menunjuk pintu masuk. Meskipun para prajurit tidak mengerti mengapa harus berbuat demikian, tapi perintah dari Letnan Jenderal tidak berani tidak mendengar, dengan segera melangkah cepat menuju pintu masuk kabin kapal. Namun sudah tidak sempat. Boom! Sebuah suara ledakan yang sangat keras muncul dari dalam kabin, seperti semburan air yang meledak. Prajurit yang dekat pintu masuk, satu persatu mengeluarkan suara yang mengerikan, terkena serangan yang hebat hingga menubruk jatuh ke lantai. Di dalam lapisan debu, sebuah sosok dengan kecepatan tinggi menyerbu keluar, melangkah di atas angin dalam sekejap mata sudah ada di udara. Windstalker. Menatap dua bayangan di udara, muncul rasa tidak rela dari wajah Konstantin. Robert pelan-pelan berbalik, melihat Konstantin yang berdiri di geladak dengan senyum berkata, "Tuan Letnan Jenderal, kamu terlambat selangkah, sangat disayangkan." Robert mencegat 10 kapal perang ini, tujuan utamanya adalah untuk menyelamatkan Jesse. Setelah jelas dengan sasarannya, semua gerakan Robert adalah untuk ke tempat Jesse disekap. Mengumumkan perlawanan dengan 10 kapal perang karena ingin membuat gerakan semu dan mengelabui mereka agar perhatian pasukan elite armada semuanya tertuju di geladak. Dan dalam kabin, penjagaannya kosong. Meskipun ada yang mengawasi Jesse, namun hanya beberapa orang, bahkan Robert tidak perlu bersenjata, dengan gampang bisa mengatasi mereka. Saat ini Jesse sedang pingsan, mata tertutup dengan tenang dan penuh intelektual, bagaikan mawar yang tertidur di malam hari. Dengan satu tangan mengapit di samping pinggangnya, Robert melambaikan tangan dan berkata, "Selamat tinggal, semuanya." Setelah menyelamatkan Jesse, harus mempertimbangkan masalah meloloskan diri. Windstalker, kembalikan orangnya. Saat ini Konstantin dengan dingin berkata.
Kali ini giliran Robert yang curiga telinganya salah mendengar apa kamu bilang. Kembalikan padamu. Benar. Konstantin mengangguk. Robert terkekeh, benar-benar maaf orangnya sudah aku rebut Tuan Letnan Jenderal jika kamu tidak puas boleh bertarung denganku. Tapi kamu harus pikir baik-baik, lingkungan yang ada angin adalah arena utamaku, di sini selain air laut, yang paling tidak kekurangan adalah angin laut, jika kamu merasa bisa mengungguli aku, maka cepat datang untuk bertarung. Robert mengulurkan tangan ke arah Konstantin dan membengkokkan jari telunjuknya. Windstalker, kamu tidak takut dengan rudal? Tiba-tiba Konstantin bertanya. Benar-benar tidak takut, sahut Robert. Tubuhmu dalam sekejap bisa menjadi angin. Ini adalah sebuah kemampuan yang sangat hebat, keluh Konstantin. Biasa-biasa saja. Ketiga di dunia, kata Robert puas. Kamu bisa bergerak setiap saat, juga menghiraukan semua serangan rudal dan senjata api, tapi Nona Jessie sepertinya tidak memiliki kemampuan itu, kata Konstantin tiba-tiba. Mendengar kata ini, wajah Robert berubah murung, Tuan Letnan Jenderal, apa maksud dari kata-katamu? Sederhana saja, kembalikan orang, kalau tidak kami akan membakar Nona Jessie, ini namanya lebih baik mati terhormat daripada hidup terhina. Konstantin berfilsafat. Tuan Letnan Jenderal, aku sarankan kalau bicara perhatikan sopan santun, ujar Robert. Tuan Windstalker, kalau kamu tidak ingin kekasihmu mati dengan ledakan rudal, maka jangan bertindak semau sendiri, kata Konstantin sambil tersenyum. Tuan Letnan Jenderal, kamu sombong sekali, kata Robert dengan nada dingin. Orang yang sombong itu adalah kamu. Dengan datar Konstantin berkata, meskipun kamu adalah dewa terlarang, namun hanya mengandalkan kamu sendiri, berdasarkan apa kamu bisa merebut orang dari tangan 10 kapal perang ini. Jika kamu ingin semua orang ikut hancur, maka jangan ragu-ragu untuk menembak, namun ada kalanya orang harus bisa bertanggung jawab dengan apa yang telah dilakukan, harap setelah kamu melepaskan tembakan, jangan menyesal dengan keputusan sendiri. Selesai bicara, Robert di udara berbalik sambil membawa Jessie bersiap untuk pergi. Tembak. Melihat punggung Robert yang berbalik dan berlalu pergi, Konstantin tanpa ragu mengulurkan tangan dan diayunkan ke bawah. Whoosh! Boom! Seketika, 10 kapal perang semuanya mulai menembak meriam. Sebuah pemandangan yang sangat spektakuler, nyala api menerangi langit, lalu dibelokkan atas udara, terseret ekor yang panjang, menyerbu lurus ke arah Jessie. Duar, duar, duar. Sementara itu, para prajurit melepaskan tembakan ke arah dua bayangan di udara, dan penuh suara gemuruh. Tembakan yang gencar dan bau mesiu yang bisa membuat kepala orang kesemutan, menyerbu ke arah Jessie. Jika itu adalah orang lain, dalam sedetik pasti langsung mati. Namun Robert pasti tidak akan mengizinkan hal seperti itu terjadi. Jurus dinding angin. Robert mengulurkan satu tangan dan menahan di depan. Sesaat di udara yang kosong muncul sebuah dinding yang sangat besar yang terbentuk dari kekuatan angin, dan melindungi mereka berdua dari serangan amunisi. Tidak peduli itu rudal ataupun peluru senapan semuanya berhenti di depan dinding angin. Boom! Rudalnya meledak di dinding, dengan kekuatan yang dahsyat menggetarkan permukaan laut, dan menimbulkan gelombang. Dari kejauhan, para prajurit dalam kapal perang bisa merasakan panas serasa dipanggang dan menyesakkan napas, namun dua orang di balik dinding angin, dengan jarak yang sangat dekat malah tidak merasakan pengaruh apapun. Karena tingkat kepekatan angin yang tebal, menyebabkan dinding angin ini bahkan bisa dilihat dengan mata telanjang, warnanya transparan, tapi bisa terlihat jelas ada tanda dinding di udara. Melihat adegan ini, semua orang di kapal perang menjadi kaget, mereka tidak menyangka Robert memiliki cara seperti itu. Ini adalah dewa terlarang. Kita tadi semua melepaskan tembakan yang bisa menghancurkan satu kota tapi tidak bisa membunuh dua orang ini. Sangat mengerikan. Seorang dewa angin sudah begini hebat, tiga dewa terlarang lainnya yang terkenal, seberapa kuatnya. 4 dewa terlarang, bagiku adalah 4 monster aneh. Para prajurit berbisik pelan. Setelah melancarkan serangan pertama dinding angin, Robert dengan satu tangan memeluk Jessie, melangkah di atas angin dan kembali lagi ke hadapan 10 kapal perang. Kamu memakai jurus dinding angin, tapi tidak kabur. Tanya Konstantin mengernyitkan dahi.
Sudah kubilang tadi orang harus membayar atas perbuatannya. Robert dengan satu tangan memeluk Jesse, dan mengeluarkan tangan kanannya yang kosong, dengan telapak tangan menghadap ke atas, sebuah angin topan skala kecil pelan-pelan terbentuk. Tuan Letnan Jenderal, tindakanmu tadi sudah sangat keterlaluan. Aku adalah Letnan Jenderal World Government, dengan orang seperti kamu, tidak ada yang namanya keterlaluan, dengus Konstantin. Cuma seorang Letnan Jenderal, sudah begitu angkuh. Sungguh percaya diri, tawa Robert. Windstalker, kamu jangan lupa daratan dengan kehebatanmu, World Government tidak akan melepaskanmu. Konstantin menatap lurus dan tajam pada Robert, seakan-akan ingin memakannya. Karena aku sudah bicara baik-baik, kamu yang tidak mau mendengarkan, jadi kalian tinggal di sini saja untuk menjadi santapan ikan hiu, kata Robert menghela napas. Mendengar kata ini, Konstantin tidak tahan untuk tidak tertawa, dengan tak gentar berkata, baik, aku ingin melihat bagaimana caramu membuat aku masuk ke dalam laut dan menjadi santapan hiu. Oke, kamu akan segera mengetahuinya. Robert mengejek. Dengan pelan dia meletakkan Jesse di samping, dengan kekuatan angin menopang tubuhnya, dan menambah satu tingkat dinding angin lagi. Untuk mencegah serangan dari yang lain. Setelah itu, tangan kiri Robert menekan pinggangnya sendiri, pergelangan tangannya bergerak seperti membuka kunci. Swastika, ucap Robert. Di panggung dunia, jika kekuatan bersenjata adalah lambang seorang super jagoan, maka swastika adalah lambang seorang dewa terlarang. Kekuatan dewa terlarang, bersumber dari angin api petir listrik tanah, 5 unsur besar. Namun kekuatan unsur ini benar-benar mengerikan, jika tidak dilemahkan orang di sekitar sama sekali tidak mampu menerima tekanan udara yang ganas dan tinggi. Demi untuk tidak mempengaruhi orang di sekitar, pertama ada dewa api yang memikirkan untuk melemahkan kekuatan ini. Untuk itu sementara menyegel kekuatan unsur dan hanya menyisakan 1/5 saja. Tidak hanya dewa api, dewa terlarang lainnya juga sama, melihat satunya seperti itu, yang lain juga mengikuti. Andaikan ingin melepaskan semua kekuatan yang sebenarnya dari kekuatan unsur ini, harus buka kuncinya. Yaitu swastika. Di bagian pinggang ada satu lapisan hitam, muncul sebuah lambang swastika dan menghilang begitu cepat. Boom! Saat ini sebuah kekuatan yang sangat besar terpancar keluar dari tubuh Robert, permukaan laut bergelombang, air laut meluap-luap, badai menderu-deru, langit tertutup rapat oleh awan gelap. Dampak dari situasi ini membuat kapal perang bergetar, semua orang yang ada di kapal merasakan tekanan udara yang ganas dari tubuh Robert, merasa putus asa hingga sulit untuk bernapas. Bruk, bruk. Banyak perwira tidak bisa menerima tekanan udara tinggi ini, satu persatu jatuh terduduk dengan pandangan mata yang lesu. Letnan Kolonel dan Mayor Jenderal masing-masing bersusah payah untuk bertahan, namun ekspresi wajah menunjukkan penderitaan. Dan Letnan Jenderal Konstantin yang paling tinggi kekuatannya di armada ini, keringat dingin mulai berderai-derai, menggertakkan gigi dan berkata, bajingan, tidak disangka kamu menyembunyikan kekuatan sebenarnya. Aku selalu dengan kekuatan segini, hanya saja kamu tidak menyadarinya. Robert tertawa. Angin badai di tangan kanan sudah benar-benar terbentuk, seperti sedang memegang barang bentuk bulat bola, kecepatan angin yang mengerikan berputar-putar cepat di dalam. Membuka swastika tidak untuk yang lain, hanya untuk menambah kekuatan. Sebelumnya Robert menyerang keluarga Chiba tidak menggunakan swastika, karena keluarga Chiba tidak begitu kuat, semuanya tidak begitu tangguh, gampang untuk dihancurkan. Tetapi, yang di depan mata sekarang ini adalah armada yang kuat dan tangguh. Robert khawatir, jika tidak menggunakan kekuatan swastika, mungkin saja tidak bisa dihancurkan hingga bersih. Jurus sangkar burung, ucap Robert pelan. Dengan pelan dia melepaskan jurus sangkar burung dari tangannya, seketika sangkar burung yang kecil-kecil, dalam waktu sedetik menjadi besar di udara, kekuatan angin besar membentuk pilar dan menyelubungi 10 kapal perang di dalamnya. Bisa dinamakan, sangkar burung, karena sesuai dengan cara kerjanya. Jika dilihat dari angkasa ini seperti sebuah sangkar yang mengurung 10 kapal perang tersebut. Kegunaan dari jurus sangkar burung adalah untuk mengurung orang.
Dan sedikit demi sedikit akan berubah menjadi kecil. Orang yang disekap tidak bisa keluar, hanya bisa melihat sangkar burung makin mengecil, dan terakhir ajal menjemput. Biarpun dari segi hati ataupun segi tubuh, tidak semua orang bisa menerima penyiksaan yang sangat besar seperti ini. Beginilah keluarga Chiba mati di tangan Robert. Kini giliran 10 kapal perang World Government. Mula-mula garis sangkar yang mengecil tidak begitu jelas, nyaris tidak ada yang melihatnya. Mengandalkan jurus ini untuk mengurung kami. Benar-benar bermimpi. Seorang mayor jenderal menarik pedang dari pinggangnya, dengan selangkah dia melompat keluar dari armada ke udara. Hus! Sebuah pedang diayunkan, terpotong oleh Windblade. Perang! Pedang hancur. Sementara itu, dengan kekuatan angin mayor jenderal terseret ke dalam sangkar Windblade. Crash! Tubuhnya seperti tergulung dalam mesin cincang daging, langsung menjadi serpihan, di bawah pandangan Kuyu semua orang di 10 kapal perang, menjadi lumpur daging dan jatuh ke dalam air laut. Kamu berani? Ajudan Mayor Jenderal yang berkorban tadi termangu, kaget juga marah, dengan tatapan penuh kemarahan melihat Robert yang ada di luar sangkar. Prajurit yang lain juga sudah sadar, satu persatu berteriak, mengeluarkan kata-kata agar Robert harus membayar utang darah ini dan kata sejenis lainnya. Mendengar kemarahan dari semua orang di armada, Robert tidak marah malah tertawa, dia terbahak-bahak dengan hati yang senang. Ini membuat semua orang di kapal merasa heran, dan saling berpandangan dalam ketakutan. "Apa yang kamu tertawakan?" tanya seorang letnan kolonel ketus. "Orang sekarang benar-benar aneh, kematian sendiri sudah hampir tiba, malah masih sempat memikirkan balas dendam untuk orang lain. Coba menurut kalian apa tidak lucu?" Robert tertawa. Mendengar kata ini, awalnya semua orang di dalam kapal tidak mengerti apa maksudnya. Namun segera ada yang memperhatikan, sangkar burung pelan-pelan mulai ketarik dan mengecil ke tengah. "Cepat lihat, sangkar burung makin mengecil. Apa? Ini. Windstalker, sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Kami adalah orang World Government, memperingatkan kamu, lebih baik tidak bertindak sembarangan. Jika kamu berani membunuh kami dengan kejam, World Government pasti tidak akan melepaskan dirimu." Semua orang dalam kapal perang menjadi panik dan gugup. Kematian Mayor Jenderal tadi tampak nyata di mata, dan mereka tidak ingin seperti itu. Demi agar Robert menghilangkan sangkar burung, semua orang mulai marah dan mengumpat peringatan, bahkan ancaman. Namun Robert tidak bergerak dan tidak ada rasa kasihan sama sekali. Melihat ketidakpedulian Robert, semua orang marah hingga mulut kering dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi, hanya bisa menyerah untuk tidak mengumpat. Dalam keadaan terdesak, masing-masing menghibur diri sendiri dan berpikir sarang burung ini hanya permainan dari Robert untuk menakuti mereka. Dia tidak akan berani membunuh habis semua orang. Namun dengan cepat pemikiran yang polos ini menjadi hancur. Walaupun tingkat kecepatan mengecilnya sarang agak lambat, namun sudah hampir tiba di depan mereka. Pertama-tama 3 kapal perang yang di samping mendapatkan serangan dari mengecilnya sarang. Crash! 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 Suara potongan seperti ini, membuat gigi orang gemeletup. Meskipun armada ini dari bahan khusus, namun setelah menggunakan swastika dan jurus sarang burung, sama seperti sebuah pisau yang memotong tahu tanpa menemukan halangan apapun. Kecepatan Windblade tidak cepat, namun dalam sedetik selangkah mulai menghancurkan. Prajurit di 3 kapal perang ini segera menyelamatkan diri, ada yang dengan kecepatan tinggi melompat ke kapal lainnya untuk mencari perlindungan. Ada juga yang saking gugupnya hingga orang tersebut jatuh ke laut. Masuk ke air. Di bawah seharusnya tidak ada kekuatan angin. "Kita pergi." Mereka diam-diam berniat untuk masuk ke dalam laut, ingin menghindari sangkar burung di permukaan laut. Namun begitu mereka menyusup ke dalam air, tidak ada gerakan sama sekali. Lalu genangan darah muncul di permukaan laut. Air laut di dekat kapal perang semuanya berwarna merah terang. Melihat pemandangan ini, semuanya menjadi takut. Satu persatu menyerah untuk menuju keluar kapal, dan melompat ke tengah kapal dengan niat masih berkesempatan untuk menghindar. Namun semua ini hanya sia-sia saja. Seiring dengan penyusutan sangkar, satu persatu kapal perang mulai tertekan hingga menjadi serpihan, satu demi satu jatuh ke dalam laut.
Sangat cepat kapal perang sisa terakhir satu lagi, banyak yang menderita, semua orang berjejal bersama, dengan raut wajah putus asa. Letnan Jenderal Konstantin berdiri di geladak, raut wajahnya tidak sedap dipandang, sambil menatap sosok Robert di atas udara yang ada di luar sangkar, dia marah hingga gigi gemeletup. Windstalker, kamu punya nyali, hari ini kamu melakukan hal ini, World Government tidak akan melepaskan kamu. Robert mengulurkan tangan, dengan pelan digenggamnya. Watch. Sangkar burung ketarik dalam sekejap tanpa ada celah, lalu saling menyilang berubah menjadi angin laut dan berpencar. Kapal perang menjadi hancur, hanya tersisa darah merah yang muncul di atas air laut, bau amis darah meluap ke langit, membuat kaget dan kabur burung camar yang lewat di situ. Dunia menjadi tenang, tidak ada lagi suara orang-orang, hanya ada suara riak air laut. Dengan dingin menyapu pandangannya ke atas permukaan laut yang penuh dengan serpihan, Robert menutup kembali kunci swastika untuk menyegel kekuatan unsur anginnya. Dan berjalan ke depan Jesse, lalu membopongnya dengan satu tangan, dan berlalu pergi. 5 menit kemudian, satelit yang terletak di luar bola bumi, menangkap pemandangan Robert yang melawan 10 kapal perang, dan segera dikirimkan ke ruang pemantauan markas besar World Government. Dengan matanya sendiri melihat saudara para prajurit di 10 kapal perang berkorban, semua orang yang ada di dalam ruang pemantauan menjadi murka. Windstalker Jahanam. Harus membuat dia membayar utang darah ini. Hutang ini akan selalu kita ingat. Cepat laporkan masalah ini pada jenderal besar, tidak bisa dibiarkan begitu saja. Semua orang di ruang pemantauan penuh dengan kemarahan yang meluap-luap. Segera, salah satu kekuatan tempur tertinggi World Government Jenderal Besar Andrew, memberi perintah, dilarang untuk melakukan pembalasan dalam bentuk apapun, dan masalah ini harus ditutupi. 10 kapal perang kalah oleh Robert sendiri, seluruh tentara telah dimusnahkan. Petinggi World Government mengira ini adalah hal yang sangat memalukan, jika tersebar keluar, hanya akan meningkatkan wibawa Windstalker. Untuk saat ini hanya bisa mencatat hutang ini, tunggu ketika saatnya mengirim pasukan untuk menumpas Robert baru akan dihitung sekalian. Sebuah pulau terpencil di Samudera Pasifik. Jesse sudah siuman dari pingsannya, kepalanya terasa pusing, hanya ingat sebelum pingsan, wanita itu Masami Chiba membawanya ke sebuah pelabuhan. Pelabuhan itu tidak besar, namun berhenti banyak kapal perang dan sangat menakutkan. Setelah Masami Chiba menyerahkan dirinya pada sekelompok orang barat, dia berbalik dan berlalu pergi. Jesse tentu saja tidak duduk diam untuk menunggu mati, dia ingin melarikan diri, namun hanya lari beberapa langkah sudah berhasil dikejar, belakang lehernya dipukul dan jatuh pingsan. Ketika sadar kembali untuk kedua kalinya, dia melihat bentangan laut biru tua, membentang sampai ke cakrawala, angin laut meniup lembut, terasa sangat nyaman. Dia terkejut ketika sadar dia ingin memegang sesuatu yang stabil di sampingnya, namun malah tertangkap sebuah lengan seseorang. Seorang pria, saat ini yang saling membelakangi dirinya, wajahnya menghadap ke laut. Ternyata sedang memancing. Di sampingnya masih ada sebuah ember, sudah menampung 3 ekor ikan. Jesse merasa punggung orang tersebut sangat familiar, namun juga tidak berani memastikan. Jesse, sudah sadar. Robert menoleh dan tersenyum. Melihat wajah Robert, Jesse termangu, lalu air matanya mengalir keluar, dia juga tidak tahu mengapa, belum lama ini dia merasa takut dan cemas, mendadak saja lenyap sama sekali. Robert, dia memeluk Robert dengan suara terisak-isak. Sudah, masalah sudah lewat, kamu sudah aman, hibur Robert dengan senyum sambil menepuk ringan punggungnya. Setelah memeluk agak lama, Jesse sadar dan kaget, lalu melepaskan diri dari pelukan Robert, mengulurkan tangan dan mengusap sudut matanya, seraya melihat kiri kanan lingkungan sekeliling, dengan ekspresi wajah penuh ragu dan tak menentu. Tidak usah melihat, kita sedang dalam wilayah Samudera Pasifik, kamu dibawa kapal perang keluar dari Fusang, sudah terpisah jauh jaraknya. Robert menjelaskan. Wilayah Samudera Pasifik. Jesse tertegun, tempat ini, dulu dia hanya melihat di film dan baca di buku, kini tiba-tiba saja dia ada di samudera ini, dan merasa ini tidak nyata. Kamu mengapa bisa ada di sini? Tanya Jesse sadar kembali, dan matanya menatap teman lamanya.
Tentu saja untuk menyelamatkanmu, sahut Robert. Orang yang menangkap aku sebenarnya siapa mereka? Tanya Jesse ingin mencari tahu. Kamu tahu World Government? Robert balik bertanya. Jesse menarik napas dingin, tentu saja aku tahu. Mereka adalah sebuah organisasi yang sangat berkuasa tinggi di dunia ini, khusus untuk menghadapi kekuatan yang terbentuk dari Underworld International. 10 kapal perang tersebut adalah utusan dari World Government, kata Robert. Mata Jesse melotot, mengapa mereka ingin menangkap aku? World Government ingin melalui kamu, datang untuk menentang aku. Jesse, salahkan aku yang sudah melibatkanmu, benar-benar maaf, kata Robert dengan maksud meminta maaf. Sebentar, tadi kamu bilang apa? Menentang kamu. Jesse dengan cepat memotong kata-kata Robert. Robert mengangguk, iya benar, karena kita memiliki hubungan yang baik, jadi mereka mengira kita berdua adalah hubungan sepasang kekasih, ingin menangkapmu dan memaksa aku untuk masuk dalam perangkap. Mendengar kata ini, wajah Jesse memerah, dengan cepat dia sembunyikan. Jadi kamu datang untuk menyelamatkan aku? Tanya Jesse. Omong kosong, jika saja kamu dibawa hingga ke markas besar World Government, tahu hasil akhirnya setragis apa? Aku tidak ingin kamu jatuh ke tangan mereka, kata Robert sambil menaikkan bola matanya. Dalam hati Jesse sangat senang seperti sudah makan permen madu, namun dengan cepat dia teringat satu hal lagi. Dia berulang kali melihat Robert, sambil menggigit bibir, dengan ragu berkata, Robert, World Government, mengapa ingin berurusan denganmu? Karena aku adalah Windstalker, jawab Robert santai.